Selanjutnya pertanyaannya nilai dasarnya apa? Ya. Nilai dasar, nilai dasar. Nilai-nilai apa yang harus kita miliki supaya kita menjadi insan akademis? Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan nilai dasar perjuangan. Ya, dalam perjuangan kita menjadi insan akademis itu kita harus mempunyai nilai dasar. Nilai dasar apa? Nilai-nilainya. Berarti kita harus tahu ciri-ciri insan akademis ya. Ciri-ciri insan akademis itu apa? Ya, sehingga kita tahu nilai apa yang harus dimiliki oleh orang supaya menjadi insan akademis ya. Ya. Kan akademis berpendidikan tinggi, oke, Anda sudah di perguruan tinggi sudah ya. Di perguruan tinggi berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, kritis, kemampuan teoritis, memformulasikan kesadaran. Nah, itu untuk menjadi insan akademis itu yang berpengetahuan luas, berpendidikan tinggi, berpikir rasional, objektif, kritis, itu nilai dasar yang harus dimiliki apa ya, nilai dasarnya. Nah, di dalam nilai dasar perjuangan itu ya, nilai dasar perjuangan itu karena kita Islam itu nilai dasar kita yang pertama adalah tauhid ya. Itu nilai dasar tauhid. Nah, Tuhan Allah itu mempunyai banyak nama, mempunyai banyak sifat. Jadi ada banyak nama, ada banyak sifat. Itu nah kita bicara ke tauhid ya, Tuhan yang kita yakini itu ada nama-nama, ada sifat-sifat ya. Kira-kira ya yang mana yang perlu kita yakini supaya kita itu berpengetahuan luas ya, gitu. Dalam tauhid itu kan ada bahwa kita harus ya, kalau orang marah lalu kita bilang ya, maafkan ya, lalu kita karena Tuhan Maha Pemaaf ya, seperti itu. Kalau berpengetahuan luas, nah itu Tuhannya itu yang kita yakini itu seperti apa supaya kita ini berpengetahuan luas. Kalau kita misalnya ya, supaya orang itu jujur ya, kalau orang menjadi kasir supaya dia jujur itu dia harus meyakini Tuhan apa. Yakini bahwa Tuhan itu bisa melihat segala perbuatannya kan. Nah, itu maha melihat ya kan. Kalau kita yakin Tuhan itu maha melihat ya kan gitu. Nah, karena ada orang meyakini Tuhan maha melihat, lalu yang kita lakukan, yang kita perbuat itu apa? Kalau kita meyakini Tuhan maha melihat ya, berarti ya, walaupun kalau kita tidak jujur atau kita mengambil atau mencuri ya, walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi kan kita yakin Tuhan maha melihat. Nah, itu yang disebut nilai, itu seperti itu. Nilai dasar itu kembalinya itu ke ketuhanan ya. Dalam bab 1 itu namanya dasar-dasar kepercayaan ya. Dalam NDPHM itu dasar-dasar kepercayaan. Nah, dimaksud dengan nilai dasar itu di situ. Jadi
kita ini mau menjadi apa, ya, mau menjadi apa kita ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, itu kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah yang maha melihat, ya. Jadi walaupun kita tidak ada CCTV, ya, tidak ada orang yang melihat, ya, kita tetap berperilaku jujur, ya, tidak curang, karena kita meyakini Tuhan maha melihat. Nah, yang dimaksud nilai dasar itu seperti itu. Nilai yang paling dasar di dalam Islam itu adalah tauhid. Jadi Allah itu, ya, di dalam teologi Asy'ariyah itu disebut Tuhan itu maha melihat, pakai kata sifat, ya. Tapi kalau di dalam teologi Mu'tazilah itu bukan kata sifatnya. Jadi Tuhan itu, ya, bukan maha melihat. Jadi ada nilai-nilai penglihatan, ya, gitu. Jadi kalau Tuhan maha adil itu Asy'ariyah, ya. Kalau Mu'tazilah keadilan. Nah, jadi keadilan itu yang dimaksud dengan nilai, ya. Keadilan. Kenapa Anda harus berperilaku adil? Karena Tuhan maha adil. Nah, seperti itu. Kenapa Anda harus memaafkan? Karena Tuhan maha pemaaf. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar itu. Nilai-nilai dasar itu, ya, berasal dari Tuhan itu sendiri, ya, yang paling dasar dalam kehidupan kita, ya, tauhid, ya, itu. Kita kembali ke insan akademis tadi itu, ya. Jadi berpengetahuan luas. Berarti kita harus dalam dasar-dasar kepercayaan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu maha mengetahui, ya, gitu. Ya, alimun. Jadi Tuhan itu maha mengetahui. Keilmuan. Jadi nilai-nilainya itu. Jadi kalau Anda ingin berpengetahuan luas, ya, kalau Anda tidak berpengetahuan luas, itu sama saja, bahasa kasarnya itu Anda tidak bertauhid, ya, gitu loh. Sama dengan tadi, kalau Anda mencuri walaupun tidak ada orang melihat, Anda tetap mencuri, itu sama saja Anda tidak bertauhid. Berarti Anda, ya, menganggap Tuhan tidak melihat. Nah, berpengetahuan luas juga seperti itu. Jadi kalau Anda tidak menuntut ilmu, ya, sama saja Anda, ya, mengabaikan bahwa Tuhan itu maha mengetahui, bahwa Tuhan itu berpengetahuan yang maha luas, ya. Nah, setidak-tidaknya kita sebagai hambanya juga seperti Dia, ya, mempunyai nilai-nilai, ya, kepemilikan terhadap pengetahuan. Kemudian, ya, berpikir rasional, objektif, lalu kritis, ya. Kira-kira untuk bisa berpikir kritis itu, ya, kita selain berpengetahuan luas, kita juga mampu, ya, untuk melakukan kritik, tapi juga sebaliknya harus siap dikritik, ya, gitu. Itu insan akademis, ya, bukan hanya mengkritik tapi juga siap dikritik. Kalau bahasa anunya siap salah, ya. Tidak hanya siap benar tapi siap salah. Nah, itu nilai dasarnya apa kira-kira? Kalau yang tadi itu berpengetahuan luas itu kan bahwa Allah itu alim, ya. Maha mengetahui, ya. Nah, di dalam nilai dasar perjuangan di NDP itu ada yang disebut dengan, ya, Tuhan yang, ya, kebenaran, ya, kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Nah, gitu. Ada rumusannya, bunyinya seperti itu.
Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Allah. Yani yang wa rabbukal haq dalam manunya Al-Qur'annya itu ya. Wa rabb wa rabb wa rabbukal haq. Al-haqqu mir rabbika ya. Kebenaran itu adalah dari Allah dan Allah itu adalah kebenaran yang mutlak. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang maha benar. Itu kalau bahasa Asy'ariyahnya ya. Tuhan itu adalah yang maha benar. Kalau bahasa Mu'tazilahnya itu Tuhan itu adalah kebenaran ya. Kebenarannya itu mutlak. Jadi kebenaran mutlak itu artinya nggak ada salahnya. Tuhan itu nggak pernah salah ya. Jadi cuma ada dua pasal. Pasal 1 Tuhan maha benar. Pasal 2 apabila Tuhan salah lihat pasal 1. Nah itu. Jadi karena Tuhan tuh nggak pernah salah ya. Jadi, karena dia kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Nah gitu. Tetapi kalau manusia ya, karena manusia itu bukan Tuhan ya. Ya karena manusia itu bukan Tuhan, jadi kebenaran yang dicapai yang dimiliki oleh manusia itu tidak mutlak. Nah itu bedanya ya antara manusia dengan Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu mutlak, nah kita berarti ya relatif tidak mutlak. Itu manusia ya. Itu beda antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau Anda ataupun dosen Anda ataupun kawan Anda ya, dikritik lalu marah ya, atau dikritik lalu tersinggung, itu bahasa kasarnya itu diragukan tauhidnya itu ya. Kalau Anda meyakini Tuhan itu adalah maha benar, ya berarti Anda siap untuk salah ya, siap untuk dikritik gitu loh. Karena yang benar itu hanya Allah, yang maha benar itu hanya Allah. Nah, selain Allah itu tidak maha benar gitu loh. Itu ya menjadi landasan nilai kita untuk menjadi orang kritis ya gitu. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita namanya itu zikir ya. Jadi kalau lagi muka merah tersinggung dikritik orang itu istighfar. Istighfarnya apa? Ya, wa rabbukal haq. Allah maha benar ya. Allah maha benar. Itu ya. Ya alim, Tuhan yang maha mengetahui. Ya, al-haq. Yal-haq. Nah, itu istighfarnya itu. Istighfarnya insan akademis ya. Amalan anunya, tasawufnya kira-kira. Amaliyahnya itu ya, amaliyah. Ya. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan amaliyah orang yang sedang berkeluarga atau orang yang sedang menjalin hubungan, itu kan istighfarnya kayak gitu. Kalau ingin melakukan kekerasan lalu beristighfar ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, gitu. Kalau kita insan akademis, nah itu istighfarnya itu ya, ingat-ingat itu ya. Pertama tadi istighfarnya apa? Ya alim. Tuhan itu maha mengetahui. Jadi ada sifat-sifat Tuhan tuh yang harus ya kita serap ya, menjadi nilai-nilai dalam diri kita ya, berpengetahuan. Tuhan itu berpengetahuan ya, kita juga harus punya pengetahuan. Ada juga sifat-sifat Tuhan itu yang ya kita tidak bisa ikuti ya, ya. Kalau Tuhan melihat tuh bisa kita ikuti, tapi kita tidak sampai kepada tahap maha melihat gitu. Begitu juga Tuhan maha benar, kita bisa ikuti, kita bisa berbuat benar, bisa pengetahuan kita benar, tapi tingkat pengetahuan kita itu tidak sampai ke maha benar. Nah, itu yang perlu kita ingat ya, bahwa kita ini adalah manusia gitu. Ya, sampai di situ ya, singkat saja yang dua ya. Jadi Tuhan yang harus diyakini itu ya, yang alim, yang maha mengetahui. Kemudian Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang maha benar. Itu untuk menjadi insan akademis ya.
supaya Anda berpengetahuan luas, banyak membaca, banyak belajar, kemudian juga berpikir kritis ya. Kritis itu artinya terbuka terhadap berbagai pendapat ya. Pendapat dari mana saja itu diterima ya, selama itu benar ya. Karena yang maha benar itu cuma Allah Subhanahu wa taala ya. Selama kita yakini benar ya pegang dulu, tapi belum tentu itu maha benar ya. Ada kemungkinan salah. Itu nilai dasar you know. Di dalam NDPHMI itu seperti itu ya. Itu keyakinan yang harus kita miliki supaya kita menjadi insan akademis ya, berpendidikan tinggi. Berarti kita harus banyak membaca, banyak belajar ya. Kalau di perguruan tinggi itu ya ada banyak mata kuliah, ada banyak ilmu. Nah itu yang supaya kita berpengetahuan luas. Kemudian karena insan akademis itu banyak membaca, ketemu banyak pendapat. Kalau di dalam Islam itu ada banyak mazhab, ada banyak firqah, ada banyak perbedaan pendapat. Nah, kita perlu kritis ya. Perlu kritis. Tidak terima saja pendapat itu, tetapi juga sebaliknya kita juga terbuka ya. Terbuka jika pendapat kita itu dikritik orang. Nah, itu yang ciri-ciri insan akademis. Jadi dia berpikir kritis ya. Landasan nilai dasarnya apa? Nilai dasarnya adalah keyakinan bahwa Allah itu maha benar. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah. Nah, itu. Jadi ada dua nilai di situ. Nilai keilmuan sama nilai kebenarannya. Untuk menjadi insan akademis itu ya, dua nilai itu yang minimal yang harus dipegang ya. Yang berpikir rasional, objektif itu tidak perlu kita bahas ya, karena itu mudah Anda pahami ya. Allah memberikan akal macam-macam seperti itu. Tapi saya tekankan dua nilai itu ya untuk menjadi insan akademis.